Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, benar-benar terima kasih karena kamu sudah sampai di sini. Terima kasih karena kamu memilih berhenti sejenak, menenangkan hati, lalu membuka video ini. Di antara begitu banyak video lain, di antara begitu banyak distraksi dunia, Allah mengarahkan langkahmu ke sini. Dan itu bukan tanpa alasan. Jika saat ini hatimu sedang bertanya-tanya tentang seseorang, jika namanya sering muncul dalam doa tanpa kamu rencanakan, jika perasaanmu campur aduk antara berharap dan takut kecewa, maka dengarkan baik-baik, karena kamu tidak sedang kebetulan menonton. Allah tidak pernah bekerja dengan kebetulan. Setiap pertemuan selalu membawa pesan. Setiap rasa selalu punya maksud. Di channel Munajat Cinta ini, kita tidak sedang menghakimi perasaan. Kita tidak sedang memaksa takdir. Kita hanya sedang belajar membaca tanda dengan hati yang tenang dan iman yang jujur. Maka izinkan narasi ini mengalir perlahan, menyentuh bagian hatimu yang mungkin selama ini lelah bertanya sendirian. Bagian pertama ini adalah tentang awal, tentang rasa yang datang tanpa diminta, tentang hati yang mulai terusik, tapi juga mulai berharap. Ada satu hal yang perlu kamu sadari sejak awal. Jodoh tidak selalu datang dengan getaran yang membakar. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang pelan, tapi menetap. Ada orang yang membuatmu berdebar sesaat. Ada juga yang membuatmu pulang tanpa kamu sadari. Dan seringkali, hati kita salah mengartikan. Kita mengira yang membuat kita gelisah adalah cinta. Padahal bisa jadi itu hanya ketakutan akan kehilangan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Saat mengingat dia, apakah hatimu terasa lebih tenang atau justru semakin resah? Apakah kamu menjadi lebih sabar atau justru lebih mudah marah? Apakah kamu merasa menjadi dirimu sendiri atau terus merasa kurang dan takut tidak cukup? Jodoh yang Allah siapkan tidak akan membuatmu kehilangan dirimu. Ia tidak menghapus jati dirimu. Ia justru mempertemukanmu dengan versi dirimu yang lebih jujur, lebih sadar, lebih ingin memperbaiki diri. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hatimu ingin berubah menjadi lebih baik, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipertahankan, tapi karena kamu ingin pantas di hadapan Allah, maka perhatikan baik-baik rasa itu. Bisa jadi itu bukan rasa biasa. Dan di titik ini, aku ingin kamu berinteraksi. Jika kamu membaca sampai sini dan hatimu mengangguk pelan, tuliskan satu kata di dalam hatimu sekarang juga. Amin. Ucapkan dalam hati, lalu tuliskan nanti ketika kamu siap. Amin sebagai niat baik, agar energi positif mengalir, agar hatimu tidak menolak kebenaran yang sedang Allah dekatkan. Bagian kedua akan membawa kita lebih dalam, lebih jujur, lebih sunyi, karena tidak semua yang terasa nyaman adalah jodoh. Dan tidak semua yang diuji berarti harus dilepas. Disinilah banyak orang keliru. Mereka menyerah terlalu cepat, atau bertahan terlalu lama. Ada satu tanda yang sering diabaikan. Saat seseorang hadir dalam hidupmu dan tanpa sadar, arah hidupmu perlahan berubah. Bukan berubah karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Kamu mulai menjaga ucapan. Kamu mulai berpikir dua kali sebelum melakukan dosa. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama yang menjauhkanmu dari Allah. Ini bukan karena Dia sempurna. Ini karena Allah sedang menggunakan kehadirannya sebagai perantara kebaikan. Jodoh tidak harus selalu menasihati dengan kata. Kadang cukup dengan sikap, cukup dengan keteladanan, cukup dengan rasa malu yang tumbuh di hatimu sendiri. Dan perhatikan satu hal lagi. Apakah saat kamu berdoa, namanya muncul dengan sendirinya? Bukan karena kamu memaksa, tapi karena hatimu merasa ingin melibatkan Allah. Kamu tidak lagi hanya meminta Dia menjadi milikmu, tapi kamu mulai meminta yang terbaik untuknya. Bahkan jika itu bukan bersamamu. Di titik ini, rasa berubah menjadi doa. Dan doa adalah bahasa paling jujur antara hamba dan Allah. Allah Maha mengetahui isi hati yang bahkan belum sempat kamu pahami. Jika selama ini kamu merasa lelah karena terus bertanya, berhentilah sejenak. Tarik napas,
Letakkan tangan di dada. Ucapkan amin dalam hati. Biarkan Allah yang bekerja. Karena takdir tidak pernah salah alamat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian yang seringkali paling menenangkan sekaligus paling menakutkan. Bagian ini bukan tentang dia lagi, tapi tentang dirimu. Tentang seberapa jauh kamu mempercayai Allah. Ada satu titik kedewasaan dalam cinta. Saat kamu tidak lagi takut kehilangan manusia, tapi takut kehilangan ridha Allah. Saat kamu mulai berkata, jika dia memang jodohku, dekatkan dengan cara yang baik. Jika bukan, jauhkan dengan cara yang lembut. Dan yang luar biasa, saat kalimat ini lahir dari hati yang tulus, Allah mulai membuka jalan. Bisa jadi jalan itu berupa kemudahan. Bisa jadi berupa kejelasan. Bisa jadi berupa keikhlasan yang sebelumnya terasa mustahil. Tapi percayalah, tidak ada doa yang diucapkan dengan tulus yang kembali dengan tangan kosong. Jodoh bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tapi siapa yang membuatmu paling ingin berserah. Jodoh bukan tentang siapa yang selalu ada, tapi siapa yang membuatmu merasa cukup meski dalam penantian. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan, itu bukan karena kebiasaan. Itu karena ada harapan yang Allah jaga. Dan jika kamu sampai di titik ini lalu belajar ikhlas, itu bukan karena kalah. Itu karena Allah ingin mengangkat derajat hatimu. Aku ingin menutup bagian pertama ini dengan satu ajakan sederhana. Jangan jawab dengan suara, jawab dengan hati. Jika kamu siap menerima apapun keputusan terbaik dari Allah, jika kamu siap diarahkan meski tidak selalu sesuai keinginan, maka ucapkan amin sekarang juga. Ucapkan sebagai bentuk kepercayaan, sebagai bentuk kepasrahan, sebagai bentuk cinta yang dewasa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bertahan membaca sampai sini. Ingat satu hal, kamu tidak kebetulan ada di sini. Allah sedang berbicara dengan caranya sendiri. Dan tugasmu hanya satu, percaya. Amin. Bagian ini adalah bagian yang seringkali paling berat untuk didengar, tetapi justru paling jujur untuk diterima. Jika pada bagian sebelumnya hatimu mulai disentuh, maka di bagian kedua ini, hatimu akan diajak bercermin. Bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk memahami kemana sebenarnya Allah sedang mengarahkan langkahmu. Sekali lagi, terima kasih karena kamu masih bertahan. Terima kasih karena kamu tidak pergi saat narasi mulai menyentuh sisi yang dalam. Ini menandakan satu hal, hatimu sedang bekerja. Dan ketika hati bekerja, Allah sedang membuka jalan pemahaman. Di bagian kedua ini, kita akan berbicara tentang tanda-tanda yang sering disalahartikan. Tentang rasa yang dianggap cinta, padahal hanya luka lama yang mencari sandaran. Tentang bertahan yang dikira setia, padahal sebenarnya takut sendirian. Dan tentang melepaskan yang dikira kalah, padahal bisa jadi itu bentuk ketaatan tertinggi kepada Allah. Mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah kehadiran Dia membuatmu semakin jujur pada dirimu sendiri, atau justru membuatmu sering membohongi perasaanmu? Jodoh yang Allah siapkan tidak akan memaksamu tersenyum ketika hatimu menangis. Ia tidak akan membuatmu kuat sendirian sambil pura-pura baik-baik saja. Ia tidak akan membiarkanmu terus menunggu tanpa kejelasan sambil menyebutnya sabar. Kesabaran tidak pernah membuatmu kehilangan harga diri. Kesabaran tidak pernah mengaburkan nilai dirimu sebagai hamba Allah. Jika kamu merasa terus memberi, terus mengalah, terus memahami, tetapi tidak pernah dipertimbangkan, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk marah, bukan untuk membenci, tapi untuk bertanya dengan jujur kepada hatimu dan kepada Allah. Ada satu tanda penting yang sering muncul di fase ini, yaitu ketika Allah mulai memperlihatkan kenyataan, bukan lagi harapan. Kamu mulai melihat siapa Dia apa adanya. Bukan versi yang kamu bayangkan, bukan versi yang kamu harapkan, tapi versi yang nyata. Dan di titik ini, banyak orang memilih menutup mata. Karena kenyataan seringkali tidak seindah harapan. Padahal Allah tidak pernah memperlihatkan sesuatu tanpa tujuan. Jika Allah membuka aib kecil,
sikap yang berulang, atau pola yang menyakitkan, itu bukan untuk menyuruhmu membenci, tapi untuk menyadarkan agar kamu tidak menukar masa depanmu dengan alasan perasaan sesaat. Cinta yang Allah ridhoi selalu membawa kejelasan, bukan teka-teki yang melelahkan, bukan tarik ulur yang menyiksa, bukan janji tanpa arah. Jodoh tidak membuatmu menebak-nebak posisimu. Jodoh tidak membuatmu bertanya setiap malam tentang statusmu di hidupnya. Jika kamu sering bingung, sering ragu, sering merasa tidak aman, maka ada yang perlu kamu luruskan. Bisa jadi bukan tentang dia, tapi tentang keberanianmu mempercayai petunjuk Allah. Di titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, letakkan handphone sebentar jika perlu. Lalu ucapkan satu kata dari hati. Amin. Ucapkan sebagai permohonan agar Allah memberimu keberanian untuk melihat kebenaran, bukan hanya yang ingin kamu lihat. Bagian kedua ini juga berbicara tentang doa yang diuji. Ada doa yang cepat dikabulkan, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang diubah. Banyak orang mengira jika doanya tentang seseorang belum terkabul, berarti Allah tidak mendengar. Padahal bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu dari pilihan yang salah, menjaga masa depanmu dari luka yang lebih besar. Jika selama ini kamu berdoa agar dia berubah, agar dia serius, agar dia memilihmu, lalu waktu berlalu dan tidak ada perubahan, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Bisa jadi Allah sedang menjawab dengan cara lain, yaitu dengan menguatkan hatimu agar berani melepas. Melepas bukan berarti gagal. Melepas bukan berarti tidak layak dicintai. Melepas bisa menjadi bukti bahwa kamu lebih mencintai Allah daripada perasaanmu sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Itu derajat yang tinggi. Namun jika di sisi lain, kamu melihat usaha yang nyata, kesungguhan yang konsisten, sikap yang semakin dewasa, maka bersyukurlah. Karena tidak semua orang diberi tanda sejelas itu. Allah Maha Adil. Dia tidak akan menggantungkan hati seorang hamba tanpa alasan. Jika Allah meminta kamu bertahan, Dia juga akan memberi kekuatan. Jika Allah meminta kamu melepaskan, Dia juga akan memberi pengganti. Bagian ini adalah tentang kejujuran. Kejujuran yang seringkali menyakitkan, tapi menyelamatkan. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Kejujuran untuk mengakui bahwa kadang kita jatuh cinta bukan pada orangnya, tapi pada harapan yang kita bangun sendiri. Sekarang perhatikan satu hal lagi. Bagaimana hubunganmu dengan Allah sejak mengenalnya? Apakah kamu semakin dekat atau justru semakin lalai? Apakah hatimu semakin lembut atau justru semakin keras? Apakah doamu semakin tenang atau justru penuh tuntutan? Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi yang lebih baik. Tapi seringkali kita terlalu fokus pada yang diambil, sampai lupa melihat yang disiapkan. Jika di bagian kedua ini hatimu terasa sesak, itu wajar. Karena proses memahami selalu lebih berat daripada proses berharap. Tapi percayalah, setiap kesadaran yang lahir hari ini adalah perlindungan untuk masa depanmu. Aku ingin kamu kembali berinteraksi. Jika kamu merasa bagian ini seperti berbicara langsung ke hatimu, ucapkan amin dalam hatimu sekarang juga. Amin sebagai tanda bahwa kamu siap dibimbing, siap diarahkan, siap menerima apapun keputusan terbaik dari Allah. Kita belum selesai, karena setelah kejujuran, selalu ada ketenangan. Dan itu akan kita temukan di bagian berikutnya. Bagian yang akan membahas tentang kepastian, tentang ikhlas, dan tentang bagaimana Allah bekerja saat kamu benar-benar berserah. Tetap di sini, jangan pergi, karena jika kamu sudah sampai sejauh ini, Allah tidak sedang bermain-main dengan hatimu. Amin. Bagian ketiga ini adalah bagian penutup yang paling tenang, tetapi juga paling menentukan. Jika bagian pertama menyentuh rasa dan bagian kedua mengajak jujur, maka bagian ketiga ini mengajakmu berserah dengan penuh kesadaran. Terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena hatimu cukup kuat untuk tidak lari dari proses. Tidak semua orang mampu bertahan sampai titik ini,
Dan jika kamu sampai membaca bagian ini, itu tanda Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar jawaban tentang Dia. Di bagian ketiga ini, kita tidak lagi berbicara tentang tanda dari luar. Kita berbicara tentang ketenangan dari dalam. Tentang kondisi hati yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan paling dewasa dalam urusan cinta. Yaitu saat kamu tidak lagi memaksa, tidak lagi mengejar dengan cemas, dan tidak lagi menggenggam dengan takut kehilangan. Kamu mulai menggenggam dengan doa, dan melepaskan dengan keyakinan. Ada satu fase dalam hidup yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah benar-benar berharap, lalu benar-benar berserah. Fase ketika kamu berkata dalam hati, apapun yang Allah pilihkan, aku terima. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu percaya. Dan percaya kepada Allah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang paling tinggi. Perhatikan perubahan ini dalam dirimu. Kamu tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda kecil yang melelahkan. Kamu tidak lagi bertanya setiap hari, apakah dia memikirkanmu atau tidak. Kamu tidak lagi mengukur cinta dari cepatnya balasan pesan atau manisnya kata. Kamu mulai mengukur segalanya dari satu hal, apakah hatimu tenang saat melibatkan Allah. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling lama bersama, tapi siapa yang paling membawa kamu dekat kepada ketaatan. Kamu mulai sadar bahwa hubungan yang benar tidak membuatmu lupa waktu ibadah, tidak membuatmu menunda kebaikan, dan tidak membuatmu menghalalkan yang belum Allah halalkan. Justru sebaliknya, jodoh membuatmu lebih berhati-hati, lebih menjaga batas, lebih takut menyakiti. Karena kamu tidak lagi melihat dia hanya sebagai objek cinta, tapi sebagai amanah dari Allah. Dan saat perasaan berubah menjadi amanah, disitulah cinta mulai matang. Ada ketenangan yang hanya hadir saat kamu benar-benar menyerahkan hasil kepada Allah. Kamu tidak lagi sibuk menebak masa depan. Kamu menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Kamu memperbaiki diri bukan agar dipilih, tapi agar pantas. Kamu berdoa bukan agar dipertemukan, tapi agar dikuatkan. Jika dia memang jodohmu, kamu tidak perlu cemas. Tidak ada satupun takdir yang bisa salah alamat. Tidak ada satupun manusia yang bisa merebut apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika dia bukan jodohmu, kamu juga tidak perlu takut. Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk memberi yang lebih baik, meski bentuknya belum kamu pahami sekarang. Di fase ini, kamu mulai belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditinggalkan. Kadang kehilangan adalah tentang dilepaskan dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar milikmu. Dan anehnya, setelah dilepas, hatimu justru terasa lebih ringan. Bukan karena tidak sedih, tapi karena tidak lagi melawan takdir. Allah Maha Lembut dalam mendidik hambanya. Dia tidak mematahkan hati begitu saja. Dia menguatkan sedikit demi sedikit. Dia ajarkan ikhlas pelan-pelan. Dia hadirkan luka, lalu dia sendiri yang menyembuhkan. Dan ketika hatimu sudah siap, Allah akan mempertemukanmu dengan jawaban yang paling tepat. Bagian ketiga ini juga mengajakmu melihat ke depan. Bukan dengan bayangan yang menakutkan, tapi dengan harapan yang tenang. Bayangkan dirimu beberapa waktu ke depan, dengan hati yang lebih dewasa, iman yang lebih kuat, dan doa yang lebih jujur. Bayangkan kamu mencintai tanpa berlebihan, berharap tanpa memaksa, dan menunggu tanpa gelisah. Itulah cinta yang diridai Allah. Cinta yang tidak membuatmu lupa siapa dirimu sebagai hamba. Cinta yang tidak menggeser posisi Allah dari pusat hidupmu. Cinta yang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menyerahkan. Jika suatu hari nanti Allah mempertemukanmu kembali dengan Dia dalam ikatan yang halal, kamu akan tersenyum dan berkata, pantas saja dulu Allah mengujiku sejauh itu. Dan jika Allah mempertemukanmu dengan orang lain yang jauh lebih menenangkan, kamu akan bersyukur dan berkata, ternyata ini yang selama ini Allah siapkan. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang terbuang. Tidak ada kesabaran yang Allah abaikan. Semua dicatat, semua diperhitungkan, semua akan kembali dalam bentuk kebaikan, di waktu yang paling tepat.
Sekarang aku ingin kamu benar-benar hadir dengan hatimu. Lepaskan semua bayangan tentang siapapun. Fokus pada dirimu dan Allah. Rasakan napasmu, rasakan detak hatimu, dan katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, aku percaya kepadamu ya Allah. Aku ridha dengan ketetapanmu. Jika kamu mampu mengatakan itu dengan jujur, maka kamu sudah menang. Menang atas egomu, menang atas ketakutanmu, menang atas rasa yang dulu menguasai, kini kamu kuasai dengan iman. Sebelum bagian ini benar-benar berakhir, aku ingin mengajakmu menyalurkan energi positif. Energi pasrah, energi percaya, energi cinta yang sehat. Ucapkan amin dalam hatimu sekarang juga. Ucapkan sebagai doa agar Allah meluruskan jalanmu, menenangkan hatimu, dan mendekatkanmu pada jodoh terbaik menurutnya. Amin sebagai bentuk keyakinan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, kamu tidak sendiri. Allah selalu bersamamu. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih karena sudah memberi ruang bagi hatimu untuk tumbuh. Ingatlah satu hal yang perlu kamu bawa pulang dari semua ini. Kamu tidak kebetulan berada di sini. Allah mempertemukanmu dengan narasi ini karena hatimu siap mendengar. Dan ketika hati siap, takdir akan bergerak. Amin.